Halo semuanya, perkenalkan saya Handika Alexandria Dias, mahasiswa Computer Science Binus. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami di mata kuliah Character Building dengan judul Analis Potensi dan Tantangan Kendaraan Listrik di Indonesia untuk Mendukung Transisi Energi Hijau. Transportasi di Indonesia saat ini menjadi penyumbang salah satu terbesar polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Jumlah kendaraan berbahan bakar bensin dan solar terus meningkat, sehingga menghasilkan polutan yang berbahaya, seperti nitrogen dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan lain-lainnya. Polutan ini menurunkan kualitas udara dan berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, mulai dari penyakit pernapasan hingga kardiovaskular. Selain itu, emisi ini juga mempercepat perubahan iklim, yang merupakan tantangan global termasuk bagi Indonesia. Mengatasi masalah transportasi ini, kita harus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Salah satu langkah strategisnya adalah menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, terutama kendaraan listrik. Kendaraan listrik secara signifikan dapat mengurangi emisi karbon, sekaligus mendukung menuju transisi energi hijau. Pemerintah juga menargetkan 2 juta kendaraan listrik pada tahun 2025, sebagai bagian dari komitmen untuk mengurangi emisi pada tahun 2030. Target ini bisa menjadi momentum penting untuk menjadi sistem transportasi yang lebih efisien, bersih, dan berkelanjutan. Namun, tentu saja masih memiliki tantangan besar. Pertama, infrastruktur yang belum merata, terutama di luar kota besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran soal jarak tempuh. Kedua, kendaraan listrik masih lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional, sehingga masyarakat menengah ke bawah lebih memilih kendaraan yang lebih murah. Karena itu, dibutuhkannya kebijakan terpadu, dukungan insentif, dan infrastruktur yang lebih luas. Jika hal ini tercapai, kita tidak hanya mengurangi polusi udara, tetapi juga mewujudkan pencapaian SDGs nomor 13, yaitu Climate Action. Latar belakang tersebut, kami membuat beberapa pertanyaan penelitian yang akan kami tanyakan kepada narasumber. Pertama, bagaimana kesadaran narasumber terkait kendaraan listrik di Indonesia? Kedua, apakah kendaraan listrik dapat membantu mengatasi perubahan iklim ekstrim di global? Ketiga, apakah masyarakat Indonesia dapat beradaptasi dengan peralihan ini? Keempat, apa tantangan utama untuk peralihan ini dan bagaimana narasumber mempersiapkan diri? Kelima, apa saran dan evaluasi narasumber untuk pemerintah maupun pabrikan otomotif? Hasil temuan di lapangan, saya menemukan beberapa poin penting utama. Pertama, polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Memang sektor transportasi menjadi penyumbang utama akibat dominasi kendaraan berbahan bakar fosil. Dampaknya adalah kualitas udara yang sangat buruk, gangguan kesehatan, serta perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kedua, infrastruktur yang masih belum merata. Memang stasiun pengisian daya masih sangat minim, terutama di daerah luar kota besar, sehingga menyebabkan kekhawatiran kehabisan daya. Ketiga, harga kendaraan listrik yang masih tinggi. Harganya 30-50% lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional, sehingga masyarakat lebih memilih kendaraan LCGC atau Low Cost Green Car, yaitu mobil murah hemat energi yang harganya lebih murah dibandingkan kendaraan listrik. Selain itu, ada dua faktor penting lainnya. Pertama, rendahnya literasi dan kepercayaan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dari manfaat kendaraan listrik, dan masih ragu soal ketersediaan suku cadang serta layanan purna jual. Kedua, ketergantungan pada energi fosil untuk listrik. Sumber listrik kita masih didominasi dengan pembangkit berbahan bakar fosil, sehingga dampak kendaraan listrik masih belum maksimal. Berdasarkan hasil tersebut, kami menawarkan beberapa solusi. Pertama, mendukung transisi ke kendaraan listrik dengan sosialisasi yang masif dan edukasi. Kedua, perluasan infrastruktur pengisian daya, termasuk di daerah, bekerja sama dengan PLN dan pihak swasta. Ketiga, insentif harga dan pajak, seperti subsidi atau potongan pajak, serta menyediakan opsi kendaraan listrik dengan harga yang kompetitif. Keempat, peningkatan literasi masyarakat dengan media
uji coba, dan transparansi biaya operasional. Kelima, integrasi dengan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, agar kendaraan listrik ini benar-benar ramah lingkungan. Bagi saya pribadi, kendaraan listrik ini bukan hanya sekedar tren otomotif, tapi juga sebagai simbol perubahan untuk masa depan yang lebih bersih. Dari diskusi dengan narasumber, saya menyadari bahwa transisi ini bukan hanya sekedar mengganti mesin berbahan bakar bensin menjadi baterai, tapi juga membangun ekosistem pendukungnya. Tantangan terbesarnya bukan hanya sekedar infrastruktur dan harga, tapi juga pola pikir masyarakat yang enggan meninggalkan kebiasaan lamanya. Pemerintah harus memperkenalkan kendaraan listrik ini secara nyata, seperti dari media sosial dan edukasi di sekolah. Kita tidak bisa menunda lagi. Setiap langkah kecil menuju transportasi bebas akan berdampak besar bagi masa depan. Pada akhirnya, kendaraan listrik ini bukan hanya sekedar teknologi baru, tapi juga bagaimana pilihan kita untuk menentukan masa depan yang bersih dan sehat. Kita semua memiliki peran penting, baik masyarakat maupun pemerintah. Jika kita mulai dari sekarang, kita dapat meninggalkan warisan lingkungan yang baik untuk generasi berikutnya. Jadi, mari kita mulai ubah pandangan kita terhadap kendaraan listrik yang merupakan barang mewah menjadi kebutuhan yang nyata demi bumi ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Semoga kita semua dapat menggerakkan roda perubahan ini.